Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-25. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Kang Woo dan kawan-kawan yang telah tiba di depan retakan gate yang ada di negara Jepang. Kang Woo melihat demonic energy telah menyebar di seluruh stasiun. Mungkinkah ritualnya telah dimulai? Tanya Kang Woo di dalam hatinya. Kang Woo bertanya kepada Kapten Jang, apakah itu tempat pemanggilan kultus demon yang ada di stasiun Sapporo? Ya, pemerintah Jepang menganggap itulah tempatnya. Oleh karena itu, Kang Woo menilai mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk melihatnya. Singkat cerita, Shin's kemudian memperlihatkan tempat di pangkalan militer Jepang di stasiun Sapporo. Seseorang di sana mengatakan bahwa tamu kita sudah tiba. Ya, Kang Woo dan kawan-kawan mendarat di sana untuk bertemu dengan bagian militer Jepang yang bertugas di wilayah Sapporo. Kakek tua yang merupakan Perdana Menteri Yamada menyapa Kapten Jang yang mendarat di sana. Dia mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengirimkan bala bantuan secepat ini. Kang Woo kemudian meminta Echidna untuk menyebarkan spell magic yang dapat membuat mereka memahami semua bahasa dengan baik. Perdana Menteri bertanya siapakah orang-orang yang ada di belakang Kapten Jang itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa mereka yang dibawa olehnya adalah para player yang akan membantu misi penaklukan kultus demon dan misi penyelamatan. Aku bisa menjamin kemampuan mereka, ucap Kapten Jang. Seseorang di sana kemudian maju dan meminta izin untuk memperkenalkan dirinya. Ternyata pria itu adalah Fujimoto Ryuma, World Ranker terkuat di Jepang. Kang Woo baru pertama kali melihat sosok asli Fujimoto Ryuma. Selama ini Kang Woo hanya mendengar nama dan kehebatannya saja. Mata itu adalah mata yang disebut dengan Eye of Susanoo. Kang Woo meminta mereka semua untuk menghentikan basa-basinya. Kang Woo menjelaskan kalau mereka tidak tahu kapan pemanggilan kultus demon akan terjadi, posisi kultus demon, dan sampai di tahap mana ritual mereka. Seharusnya kita mendahulukan penjelasan tentang misi ini, ucap Kang Woo kepada mereka. Tidak lama berselang, Fujimoto kemudian menampilkan gambar peta dan akan segera menjelaskan mengenai misi kali ini. Beberapa saat kemudian, di stasiun Sapporo, Kang Woo dan kawan-kawan telah mulai menginvasi tempat di mana para monster menyerang kota yang ada di wilayah tersebut. Echidna menggunakan kekuatan yang sangat hebat dan berhasil mengalahkan para monster yang ada di hadapannya. Kang Woo dan Xiaolah nampak masih berdiam diri di sana. Huayun dan Kapten Jang mulai bergerak menyerang monster golem, demon dari Second Hell atau neraka lantai 2. Bahkan demon Cerberus yang ada di lantai 3 neraka juga ada di sana. Kang Woo pun bingung bagaimana kultus demon mensummon dan mengendalikan monster-monster itu di sana. Yeonjo meneriaki Kang Woo dan meminta bantuan untuk mengatasi para monster yang ada di tempat itu. Kang Woo meminta Xiaolah untuk menggunakan skill Blessing of Light. Skill dari Xiaolah mampu meningkatkan physical dan magic defense dan meningkatkan stat unik dari demon energy milik Kang Woo.
Dengan cepat, Kang Wu kemudian akan mencoba kekuatan yang ia sebut dengan Authority of Hellfire. Serangan itu kemudian dengan cepat bergerak ke arah para monster dengan hebatnya. Dan boom! Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Yeonjo merasakan kekuatan penghancur yang sangat luar biasa pada serangan Kang Wu itu. Melihat serangan tersebut, Yeonjo pun marah. Apakah Kang Wu dan Seolah mencoba untuk membunuh mereka? Mengeluarkan skill sekuat itu di saat orang lain berada di sekitarnya, Yeonjo begitu marah kepada Kang Wu. Di sisi lain, Kang Wu merasa bahwa dia merasakan perasaan tidak enak sejak mereka berada di sana. Dia kemudian teringat dengan penjelasan dari Fujimoto Ryuma. Saat ini, area sekitar stasiun Sapporo penuh dengan monster mutan yang dilepaskan oleh kultus demon. Oleh karena itu, kita akan membagi kelompok menjadi unit Korea dan unit Jepang untuk menyerangnya. Kultus demon tidak memiliki informasi tentang Kang Wu dan kawan-kawan, jadi mereka akan kebingungan. Di tengah kebingungan itu, seseorang akan menyusup ke lokasi ritual summoning kultus demon. Kapten Jang bertanya, apakah yang menyusup itu hanya sendirian saja? Fujimoto mengaku kalau mereka tidak akan meminta player Korea untuk mengambil peran berbahaya ini. Oleh karena itulah, Fujimoto Ryuma sendiri yang akan mengambil peran berbahaya itu nantinya. Kang Wu pun cukup kesal dengan rencana tersebut, karena seolah-olah Fujimoto ingin menjadi pahlawan dalam misi kali ini. Tiba-tiba terjadi ledakan di atas sana yang membuat Kang Wu dan kawan-kawan terkejut melihatnya. Rupanya itu adalah kekuatan dari Fujimoto yang masuk ke sana dengan penuh gaya. Kang Wu tidak tinggal diam. Dia menggunakan teknik observasi untuk melihat pergerakan dari Fujimoto Ryuma, dan Kang Wu juga ingin mengetahui lokasi dari summoning kultus demon. Authority of the Watcher membuat Kang Wu bisa melacak apa saja yang ada di sekitarnya. Dia melihat Ryuma bergerak melewati para monster yang ada di tengah kota. Ryuma juga diketahui menggunakan kekuatan mata spesialnya. Kang Wu melihat pergerakan Ryuma ini sungguh aneh. Meskipun dia menyebabkan keributan seperti itu, akan tetapi, kenapa tidak ada satupun anggota kultus demon yang terlihat di sana? Tanya Kang Wu di dalam hatinya. Kang Wu kemudian memperoleh kesimpulan setelah melakukan observasi. Melihat energi demon yang tinggi di sekitarnya, membuat Kang Wu mencurigai kalau tempat lokasi ritual kultus demon ada di bawahnya. Kang Wu kemudian menggunakan teknik yang disebut dengan Authority of Destruction, Skybreaker, atau penghancur langit. Kekuatan itu sungguh mengerikan. Pukulan Kang Wu berhasil menghancurkan tanah yang ada di sekitar mereka. Yeonjo dan Seolah bertanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kang Wu. Setelah tempat itu hancur dan terbuka, mereka pun melihat dengan jelas ada ruangan rahasia di bawah sana. Iya, itu adalah anggota kultus demon. Mereka bertanya, siapakah orang yang telah mengetahui tempat persembunyian mereka? Kang Wu, Seolah, dan juga Yeonjo menunjukkan wajah yang mengerikan. Pertanda mereka bertiga siap membantai para kultus demon yang ada di bawah sana. Kang Wu dan kawan-kawan pun mulai beraksi membantai para kultus demon. Tentu saja dua orang penjaga di sana bukanlah tandingan bagi mereka. Yeonjo sangat senang karena Kang Wu berhasil menemukan tempat persembunyian dari kultus demon. Mari kita serang mereka sama-sama, ucap Seolah. Akan tetapi, Kang Wu menyebut kalau Seolah dan Yeonjo tidak bisa pergi semuanya, karena masih banyak monster di atas sana yang harus mereka atasi. Sebelum Kang Wu pergi, Echidna kemudian mendekati Kang Wu dan ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Kang Wu, yang kamu lakukan waktu itu, tolong jangan lakukan lagi kali ini, ucap Echidna. Echidna sadar betul betapa berbahayanya skill membuka 10,000 Demon Gate. Maka dari itu, Echidna meminta Kang Wu untuk berjanji agar tidak melakukannya lagi. Kang Wu pun menerima dan berjanji dengan Echidna untuk tidak menggunakannya.
Kang Wu kemudian dengan cepat memulai aksinya di sana. Para anggota kultus demon terkejut dan bingung siapakah orang yang telah menyusup ke tempat persembunyian mereka. Dengan mudahnya Kang Wu berhasil membantai mereka semua yang ada di sana. Kang Wu kemudian terus saja masuk dan mencari tempat summoning kultus demon yang diperkirakan ada di dalam sana. Kang Wu menilai kalau anggota kultus demon di Jepang lebih lemah daripada kultus demon Korea. Kultus demon yang telah dikalahkan oleh Kang Wu kemudian memohon agar Kang Wu berhenti dan tidak masuk lebih jauh ke dalam sana. Kang Wu kemudian melihat sesuatu di tempat itu. Dia melihat ada celah besar seperti menuju suatu ruangan di bawah sana. Itu dia mereka, kultus demon cabang Jepang yang berusaha memanggil iblis Succubus. Akan tetapi lihatlah lambang yang ada di baju mereka, agak sedikit aneh dan lucu. Para kultus demon melakukan ritual pemanggilan dan ingin segera menembus dimensi serta membawa kepercayaan mereka. Kardinal menyebut bahwa target mereka adalah sang ratu demon, yaitu Lilith. Salah satu dari mereka kemudian melihat ada seseorang yang datang di belakangnya. Dia melaporkan ada penyusup. Akan tetapi, Kang Wu malah membiarkan mereka untuk melanjutkan apa yang kultus demon lakukan sambil menutup wajahnya. Kang Wu bertanya-tanya, apakah benar mereka itu adalah kultus demon? Harusnya kultus demon itu nuansanya gelap dan serakah serta mengerikan. Meski mereka juga gelap dan serakah, namun dengan cara mereka sendiri yang sedikit lucu. Kardinal kemudian mendatangi Kang Wu yang telah menyusup ke tempat rahasia mereka. Di tengah-tengah penyusup ini, cinta akan tumbuh. Bukankah yang seperti itu lebih menarik? Wahai teman-teman, ucap Kardinal yang ternyata memiliki penampilan sangat lucu dan gemoy. Pantas saja Kang Wu melihat mereka dengan pandangan yang lucu. Sungguh kultus demon di sana sangat berbeda dengan apa yang telah dihadapi oleh Kang Wu di Korea. Kang Wu kemudian mempertanyakan tentang alasan mereka untuk mensummon Ratu Succubus untuk apa. Mereka kemudian menjelaskan bahwa Succubus Queen adalah fantasi tertinggi seorang pria. Ia adalah kesempurnaan itu sendiri, ucap Akirama, sang kardinal cabang Jepang. Fantasi? Succubus adalah fantasi kalian? Ya, itu benar, ucap kardinal lagi memperjelasnya. Saat mereka menjelaskan kepercayaan mereka itu, Kang Wu kemudian dengan cepat telah tiba di hadapan mereka dan siap untuk menyerang. Kang Wu menendang kardinal tepat di wajahnya yang tertutup oleh topeng. Kang Wu sangat kesal melihat mereka yang menginginkan Lilith hanya karena nafsu mereka. Otakmu kau letakkan di mana, ha? Ucap Kang Wu lagi. Kardinal dikalahkan dalam satu kali serangan saja. Kang Wu mengatakan, jangan pernah remehkan neraka. Tak ada yang namanya fantasi di sana. Kang Wu sangat marah terhadap alasan dari kultus demon. Para anggota kultus demon lainnya kemudian mulai bergerak untuk melindungi pemimpin mereka. Kang Wu lanjut menyerang mereka yang mencoba untuk menghalangi. Dalam sekejap, Kang Wu berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Rekan-rekan mereka yang lain meminta agar terus menyerang dan jangan menyerah begitu saja. Kardinal kemudian bangkit lagi dan menjelaskan bahwa musuh mereka itu bukan seseorang yang bisa dihentikan oleh mereka sendiri. Kardinal memerintahkan mereka semua untuk mundur dan dia akan mencoba untuk mengulur waktu. Dia menjelaskan meski tubuhnya akan mati di tempat itu, kepercayaan dari kita dan mimpi kita akan selalu hidup, ucapnya. Perkataan dari kardinal membuat teman-temannya terharu dan juga membuat Kang Wu merasa lucu. Sial, kalian menculik orang dan menggunakannya sebagai tumbal. Kepercayaan? Jangan bercanda, ucap Kang Wu. Kardinal murka karena Kang Wu telah menghina kepercayaan mereka di sana. Kang Wu dalam sekejap sudah memulai aksinya di hadapan kardinal. Dia melemparkan senjatanya ke arah gate dan persembahan yang mereka lakukan untuk pemanggilan Lilith. Kardinal yang tak ingin visior mereka dihancurkan oleh Kang Wu
dia pun harus berkorban menerima serangan itu. Tentu saja Kardinal langsung terluka setelah menerima serangan dari Kang Wu di sana. Seseorang mencoba untuk menahan Kang Wu di tempat itu. Akan tetapi Kang Wu dengan tatapan yang tajam dan intimidasi yang kuat, dia meminta orang itu untuk enyah dari hadapannya. Tentu saja tak ada yang berani menghalangi Kang Wu. Kang Wu sebenarnya ingin membunuh mereka semua. Akan tetapi, Kang Wu merasa tidak punya banyak waktu untuk menghentikan pemanggilan ini. Kang Wu mencoba untuk menggagalkannya dengan caranya sendiri. Dia berencana untuk mencampurkan energi demon dengan Authority of Divine Power. Kang Wu kemudian menarik gate itu dan akan segera menutupnya secara paksa. Tentu saja Kang Wu juga sangat trauma dengan Demon Lilith yang selalu mengganggunya saat di neraka. Gate itu perlahan mulai tertutup. Namun, tentakel dari Lilith sudah muncul di sana dan memanggil Tuan Kang Wu. Tentakel itu pun kemudian menangkap tangan Kang Wu yang berusaha menutup pintu dimensi tersebut di sana. Perasaan ini sungguh menakutkan Kang Wu. "Tuan, aku akan segera datang," ucap Lilith dari dalam sana. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanakah cara Kang Wu untuk menghentikan Lilith yang berusaha datang ke dunia manusia? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.